Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindidena Yarviananda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjualan dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Keseluruhan pemerintahan dan penawaran. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan pasar sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Faktor produksi bebas bergerak. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. 5. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. 6. Produsen bebas keluar masuk pasar. 1. Pasar bebas. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintahan. Ciri-ciri pasar bebas: 1. Kepemimpinan alat sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 4. Campur tangan dari pemerintahan terbatas. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihannya adalah: 1. Semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. 3. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. 4. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangannya juga ada 4, yaitu terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat, berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. 2. Terjadinya monopoli yang bisa berkunjung pada kerugian terhadap masyarakat. 3. Kesenjangan ekonomi yang signifikas atau golongan ekonomi yang kuat dan lemah. 4. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Contoh pasar bebas ada 5, yaitu ada NAFTA, APEC, EU, MIA, dan KAFTA. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ada 4, yaitu 1. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. 2. Penjual menentukan harga. 3. Sulit beradaptasi dalam dunia industri. 4. Tidak ada barang pengganti yang mirip. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi kurang diperlukan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli yaitu ada 4. 1. Produsen dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar. 2. Tidak terjadi persaingan tidak sehat karena dikuasai oleh satu produsen. 3. Sistem hak cipta atau hak paten akan mempengaruhi perusahaan lain. 4. Monopoli instalasi pemerintahan akan memudahkan proses. Kekurangannya adalah memicu timbulnya pasar gelap dan ilegal. Produsen bisa saja melakukan ketidakadilan terhadap konsumen. Keinginan konsumen di pasar ini tidak terlalu berpengaruh karena tidak adanya pilihan atau barang alternatif. 4. Produsen dapat melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang dapat lainnya bisa mempengaruhi harga. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah: 1. Menghasilkan barang standar atau berbeda corak. 2. Harga yang diciptakan. 3. Sering melakukan promosi. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli
ada 3 kelebihannya. 1. Konsumen dapat memiliki produk sesuai dengan keinginan. 2. Ketatnya persaingan antara produsen menghasilkan keuntungan bagi konsumen. 3. Umumnya produsen selalu melakukan inovasi produk sehingga produk akan terus berkembang. Kekurangannya adalah 1. Produsen baru akan sulit memasuki pasar karena persaingan ketat. 2. Sering terjadinya perang harga antara konsumen. 3. Memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan produk selalu diingat konsumen. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen, yang terjadi pembelian tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Ciri-ciri pasar monoposis: 1. Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. 2. Barang yang diperjualkan beli adalah barang mentah. 3. Pendapatan tidak merata. 4. Sering terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli. Kelebihan dan kekurangannya adalah: kelebihannya kualitas produksi terjamin, penjual termotivasi untuk melakukan inovasi, penentuan harga lebih murah karena tidak terpengaruh inflasi, penjual akan lebih mudah menentukan pembeli tanpa promosi. Kekurangannya adalah pembeli berlaku semena-mena, keluhan penjual tidak didengar, masalah ekonomi hanya ditanggung penjual. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang dapat menguasai pasar dalam hal penerimaan pasukan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni: 1. Terdapat beberapa pembeli. 2. Umumnya pembeli adalah distributor. 3. Produk adalah bahan mentah. 4. Harga produk cenderung stabil. 5. Jenis barang sedikit. 6. Pendapatan merata. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya hak-hak produsen terlindungi, pembelian tidak bisa bertindak semaunya, pasar ini mengedepankan keadilan. Kekurangannya adalah kualitas produk kurang terjaga, cukup rentan terhadap manipulasi, kehidupan dalam pasar ini menimbulkan kurangnya kreativitas. Etika periklanan. Iklan adalah pesanan yang ditunjukkan kepada masyarakat untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik dengan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan adalah: 1. Menginformasikan suatu produk atau jasa kelayakan. 2. Memotivasi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 3. Menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk. 4. Mendukung komunitas bisnis yang ada. Jenis-jenis iklan ada 2. Secara umum, iklan tanggung jawab, iklan bantahan, iklan pembelian, iklan perbaikan, dan iklan keluarga. Secara khusus, iklan cetak, iklan baris, iklan kolom, iklan display. Kasus etika periklanan. Salah satu contoh kasus etika periklanan adalah iklan Hago Indonesia yang menampilkan adegan guru yang menghukum salah satu siswa dan ditakuti siswa lain. Bukan marah, guru tersebut mempersilahkan siswa yang telat dan membawa tanya belakangan terhadap adegan guru tersebut bermain game bersama siswa yang telat tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pihak keberatan karena dinilai kelecehan profesi guru. Adegan guru dalam iklan tersebut menunjukkan bukan sosok guru yang dapat dicontoh dan ditiru. KPAI pun diminta untuk menghentikan penayangan iklan tersebut. Pihak Hago sendiri sudah menyampaikan permintaan maafan. Etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum pada konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen dan konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen dipenuhi untuk keperluan konsumen. Oleh karena itu, produsen dan konsumen merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan. Produsen dan konsumen mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kasus etika konsumen. Contoh kasus pelanggaran etika konsumen yaitu terjadi ketika awal mula pandemi COVID-19, melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Fenomena ini disebut sebagai tindakan mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil untung berlebihan.